Kembali lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Kali ini channel Kimipedia akan membahas materi tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, apakah kalian sudah belajar? Oke, kita simak yuk. Apa sih yang dimaksud dengan kelarutan? Kelarutan adalah suatu kemampuan suatu zat kimia tertentu, dalam hal ini adalah zat terlarut, untuk larut dalam suatu pelarut. Nah, kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu nih, apa sih zat terlarut, apa sih zat pelarut? Nah, di sini zat terlarut adalah suatu zat yang jumlahnya lebih kecil atau lebih sedikit jika dalam suatu larutan. Sedangkan zat pelarut adalah zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam suatu larutan. Nah, contoh sederhananya adalah ketika kita membuat larutan gula, maka gulanya adalah sebagai zat pelarutnya, sedangkan zat pelarutnya adalah air. Nah, di sini air merupakan suatu pelarut universal, artinya dia bisa digunakan untuk melarutkan zat-zat yang lainnya. Nah, sedangkan larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau dua lebih zat. Nah, jadi ketika zat terlarut ini dilarutkan ke dalam sebuah pelarut, maka ini yang dinamakan sebuah larutan. Contohnya tadi ketika gula dimasukkan ke dalam sebuah air, maka namanya adalah larutan gula. Nah, kemudian kelarutan sendiri, nah itu dilambangkan dengan suatu tanda S, atau kelarutan di sini yang pertama bisa kita anggap sebagai suatu molaritas karena sama pengertiannya, yaitu molaritas adalah suatu larutan menyatakan jumlah mol suatu zat per liter larutan, di mana rumus molaritas atau rumus kelarutan secara sederhana adalah mol per volume dalam liter, atau kalau mau dijabarkan adalah gram per mr kali 1000 per volume, tapi dalam keadaan mili. Nah, hasil kali kelarutan adalah suatu hasil kali konsentrasi ion-ion produk dari larutan jenuh garam dan basa yang sukar larut dalam air setelah masing-masing konsentrasinya dipangkatkan dengan koefisien menurut persamaan ionisasinya. Nah, jadi kelarutan dan KSP yang dibahas di kelas 11 ini itu hanya berkaitan dengan senyawa garam dan senyawa basa, karena senyawa garam dan senyawa basa itu tingkat kelarutan dalam airnya sangat kecil. Nah, sehingga harus dibahas nih. Karena kalau misalkan asam itu sangat mudah larut di dalam air. Nah, kemudian macam-macam KSP ketika ditinjau berdasarkan ionnya itu ada 4 nih. Nah, ada ionnya dalam keadaan biner. Biner itu artinya 2 ya, ada 2 ion. Nah, contohnya di sini adalah AgCl, di mana Ag-nya ionnya 1, Cl-nya ionnya juga 1. Nah, berarti totalnya adalah 2. Nah, AgCl ketika diurai jadinya adalah Ag plus ditambah Cl-. Nah, ketika kita bikin kelarutannya, berarti AgCl senilai dengan 1S, Ag plus senilai dengan 1S, Cl- senilai dengan 1S. Kenapa sih? Karena sesuai dengan koefisiennya, yaitu cuma 1 gitu ya. Nah, sehingga hasil kali kelarutannya atau KSP-nya, nah bisa kita masukkan yaitu konsentrasi Ag plus pangkat 1 dikali konsentrasi Cl- pangkat 1. Kenapa kok Ag plus dan Cl-? Kenapa kok nggak AgCl gitu? Nah, karena KSP di sini hanya dipengaruhi oleh nilai produk ya, tadi ya. Hasil kali ion produknya, bukan hasil kali ion reaktannya. Sehingga yang kita masukkan adalah Ag plus dan Cl- saja. Nah, sehingga kita dapatkan kelarutannya adalah S pangkat 2 atau S kuadrat. Kemudian
3 ion kita sebutnya sebagai terner. Nah, contohnya adalah CaF2, di mana ion Ca itu 1, ion F adalah 2. Sehingga kalau kita ionisasi, akan terbentuk ion Ca2+ ditambah ion 2F-, di mana masing-masing kelarutannya adalah Ca2+-nya sebanyak 1S, 2F-nya sebanyak 2S, dipengaruhi oleh koefisien. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam sebuah KSP akan terbentuk konsentrasi ion Ca2+ pangkat 1 dan konsentrasi ion F- pangkat 2. Nah, sehingga kalau kita masukkan nilai kelarutannya ke dalam sebuah rumusnya akan terbentuk 4S pangkat 3. Nah, kemudian kalau ionnya berjumlah 4 atau kuartener, maka nanti akan terbentuk nilai KSP-nya adalah 27S pangkat 4. Sedangkan kalau pentener itu totalnya 5 ya ionnya. Contohnya di sini kalsium fosfat. Ion kalsiumnya ada 3, sedangkan ion fosfatnya ada 2. Nah, sehingga totalnya adalah 5. Nah, kelarutannya itu juga mengikuti 3Ca2+ berarti 3S, 2PO4 3- berarti 2S. Sehingga kita dapatkan nilai KSP-nya adalah 108S pangkat 5. Nah, total ion KSP sejumlah dengan ionnya ini harus dihafalkan ya, biar nggak bingung. Nah, jadi kalau biner itu S kuadrat, kalau terner itu 4S pangkat 3, jika kuartener itu 27S pangkat 4, sedangkan pentener ini 108S pangkat 5, seperti itu. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Contoh pertanyaan 1 adalah tuliskan rumus tetapan hasil kesetimbangan atau tetapan hasil kali kelarutannya KSP-nya dari senyawa AgNO3. Nah, jadi di sini masih disuruh menuliskan rumusnya, belum mencari sebuah KSP-nya gitu ya. Nah, AgNO3 di sini kalau diurai jadinya adalah Ag+ ditambah NO3- berarti KSP-nya adalah konsentrasi Ag+ pangkat 1 dikali konsentrasi NO3- pangkat 1. Cukup seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jika kelarutan CaOH2 kalsium hidroksida dalam air adalah S mol per liter, maka hasil kali kelarutannya adalah, nah di sini kita harus uraikan dulu nih. CaOH2 diurai jadi ion Ca2+ pangkat 1 ditambah 2 konsentrasi OH- ya. Sehingga kelarutannya adalah Ca2+-nya S aja, 2 OH- itu 2S. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam suatu KSP-nya, maka CaOH2 sama dengan konsentrasi Ca2+ pangkat 1 dikali konsentrasi 2 OH- pangkat 2. Nah, sehingga kita masukkan nilainya adalah 4S pangkat 3. Nah, karena terdiri dari 3 ion, maka 4S pangkat 3. Nah, contoh soal yang lainnya adalah yang pertama, jika konsentrasi ion Ca2+-nya dalam sebuah larutan jenuh, CaF2 itu adalah 2 kali 10 pangkat min 4, maka hasil kali kelarutan CaF2-nya adalah berapa? Nah, kita uraikan dulu menjadi ionisasinya. CaF2 itu kalau diurai menjadi Ca2+ ditambah 2F-. Sehingga karena terdapat 3 ion, maka akan kita dapatkan nilai KSP-nya rumusnya adalah 4S pangkat 3. Nah, karena kelarutannya adalah diketahui 2 kali 10 pangkat min 4, artinya tinggal dimasukin doang ke nilai S-nya, yaitu 4 kali 2 kali 10 pangkat min 4 pangkat 3. Kita akan tentukan nilainya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 11. Nah, itulah adalah nilai KSP-nya. Kemudian, soal yang kedua adalah pada suhu tertentu 0,350 gram BaF2 barium fluorida melarut dalam air jenuh murni membentuk 1 liter larutan jenuh. Hasil kali kelarutan BaF2 pada suhu itu adalah, nah karena di sini diketahuinya adalah gram, mr, dan volume, nah berarti itu belum dalam keadaan kelarutannya. Sehingga nanti kita akan dapatkan dulu kelarutannya senilai berapa. Nah, langkah pertama kita bikin reaksi ionisasinya terlebih dahulu. Karena BaF2 itu adalah 3 ion ya,
Nah, maka nanti akan terbentuk nilai KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Nah, nilai molaritasnya kita belum tahu nih. Nah, kita cari dulu dengan cara mol per volume atau gram per ampere kali 1000 per mili. Atau gram per ampere itu adalah mol dibagi volumenya. Nah, kita akan dapatkan nilai molaritas atau kelarutannya adalah 0,002 atau 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, sehingga kita dapatkan nilai KSP yang sebenarnya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 8. Nah, itu adalah nilai hasil kali kelarutan dari barium fluorida. Nah, soal yang terakhir adalah kelarutan MgOH2 magnesium hidroksida dalam air adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, maka KSP dari MgOH2 adalah, nah berarti MgOH2 di sini juga 3 ion nih. Nah, nilai kelarutannya sudah ada, berarti tinggal kita masukkan ke dalam KSP 4S pangkat 3. Nah, S-nya tinggal digantikan dengan nilai 2 kali 10 pangkat min 4, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 11. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan faktor-faktor kelarutan itu menjadi besar dan mengecil? Nah, yang pertama adalah suhu, di mana suhu yang semakin tinggi menyebabkan tingkat kelarutannya akan semakin besar juga. Contohnya saja jika kalian melarutkan sebuah gula ke dalam sebuah air dengan memakai air panas dan air dingin. Jika kalian bandingkan antara kedua larutan tersebut, maka yang pasti larut terlebih dahulu adalah yang memakai air panas. Nah, berarti di sini suhu yang semakin tinggi akan menyebabkan tingkat kelarutannya semakin besar. Kemudian yang kedua adalah penambahan ion senama, di mana penambahan ion senama akan menyebabkan kelarutan semakin kecil atau mudah mengendap. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan pengadukan, di mana semakin cepat tingkat pengadukan maka kelarutan akan semakin besar. Nah, contohnya tadi adalah larutan gula. Ketika kalian mengaduknya semakin cepat, maka gula-gula dalam bentuk kristal tersebut akan semakin cepat untuk menghilang. Nah, seperti itu ya. Berarti ada 3 faktor yang mempengaruhi sebuah kelarutan. Ada suhu, ion senama, dan pengadukan. Nah, gimana nih setelah menonton videonya? Semoga semakin paham ya. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.